Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalaqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamd wa lakas syukr. Kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teramat besar kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, teramat luas rahmat dan kasih-Nya terlimpah dan terus menerus nikmat demi nikmat-Nya tercurahkan untuk kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu membilangnya, sebab sangat banyak, sangat besar, sangat luas, terus menerus, tidak mungkin terhitung dan terbilang. Karena itulah kewajiban bersyukur itu terus menerus, dan bagaimanapun kesyukuran kita, yakinilah masih ada banyak nikmat yang belum kita syukuri, sehingga terus tingkatkan kesyukuran dengan cara semakin memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tingkatkan penghambaan dengan cara semakin mengikhlaskan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tingkatkan keikhlasan dengan cara semakin memurnikan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin memurnikan harapan hanya kepadanya, semakin memperbesar takut pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita diwafatkan, alhamdulillah kita dihidupkan kembali. Saat kita dihidupkan, alhamdulillah kita dihidupkan untuk mendatangi masjid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sempat sahur untuk meraih kemuliaan besar puasa di bulan Muharram. Dan baru saja kita mendapatkan nikmat yang tak tertandingi, salat subuh berjamaah. Bagaimana tidak,
2 rakaat sebelum subuh saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Semua kekayaan di Dayak, Sudiang, BTP, Makassar itu tidak ada artinya. Apalagi kekayaan-kekayaan kita, kedudukan kita, jabatan kita. Semua kekayaan yang ada di Sulawesi, yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, dalam beragam bentuknya, itu rendah dibandingkan dengan nilai 2 rakaat sebelum subuh itu. Allah yang bangunkan kita, Allah yang sehatkan kita, Allah yang sempatkan kita, Allah yang beri kita kekuatan, Allah yang tuntun langkah kita, Allah yang sadarkan kita, Allah yang jadikan kita bisa sampai ke masjid, berwudu, menegakkan ibadah. Semuanya nikmat hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selainnya. Karena itulah sepantasnya lah kita senantiasa mewujudkan kesyukuran kepadanya dengan menyatakan, Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak. Ini bacaan, siapa yang membacanya maka telah menunaikan syukurnya hari ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Siapa yang baca ini maka dia telah wujudkan syukurnya. Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Ma asbaha bi min ni'mah, apapun yang di pagi ini saya rasakan berupa nikmat apapun, au bi ahadin min khalqi, dan apapun yang dirasakan berupa nikmat apapun oleh siapapun selain saya dari makhlukmu, faminka, maka saya sangat yakini ya Allah, hanya datang darimu, wahdaka, semata darimu, la syarika lak, tak ada sekutu dalam memberi nikmat ini. Setelah itu kita mengatakan falakal hamd walakas syukur, maka hanya untuk mula ya Allah segala pujian, dan hanya untuk mula segala kesyukuran. Ini kalimat-kalimat kesyukuran. Dan kesyukuran jamaah hakikatnya adalah syukurnya hati. Hati betul-betul yakin, tidak pernah ragu. Apapun yang kita miliki dan siapapun yang memiliki, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukurnya mulut, pandai mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah, memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Yang ketiga, di sini puncak kesyukuran, memanfaatkan nikmat badan kita, harta kita, kita manfaatkan untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah maksud nikmat itu diberi. Allah beri supaya kita gunakan guna mewujudkan maksud kita dicipta untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi kaum muslimin adalah misi hidup kita, tujuan hidup kita. Bukan jadi pegawai tujuan hidup, tapi jadi pegawai yang baik,
yang jujur, dengan niat yang benar, itu kebaikan. Tapi itu bukan tujuan hidup. Bukan jadi guru, bukan jadi insinyur, bukan jadi presiden, bukan jadi raja. Itu hanya pekerjaan hidup. Itu pekerjaan hidup. Kita hidup perlu kerja. Yang halal, yang baik, kita pun kerja. Tapi bukan itu tujuan kita hidup. Tujuan hidup adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Saya tidak pernah mencipta jin dan manusia kecuali liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Aku. Allah tidak bilang khalaqtul jinna wal insa liya'budun, bukan itu ayatnya. Saya cipta jin dan manusia untuk beribadah, bukan itu ayatnya. Tapi ayatnya didahului dengan penafian, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Saya tidak pernah mencipta jin dan manusia illa, kecuali. Ini kalimat apa? Apa perbedaan dengan kalimat saya mencipta jin dan manusia untuk beribadah dengan kalimat saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah? Apa perbedaan? Ayat menjelaskan bahwa kita dicipta untuk beribadah dan hanya itu. Mengkhususkan. Tidak ada maksud kedua. Tidak ada tujuan kedua. Hanya satu itu. Supaya apa? Kita tidak perlu terlalu pusing. Supaya jelas itu jalan. Dan supaya semua hamba satu. Sebab satu tujuan hidupnya. Satu jalannya. Jadi apapun pekerjaan kita harus jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apapun kita di muka bumi harus jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, berarti apa? Keluar dari maksud penciptaan. Kalau keluar dari maksud penciptaan, jadi apa namanya? Ini dibuat untuk apa ini? Ini untuk apa ini? Kita bilang tisu ini. Sebab digunakan untuk jadi tisu, lap-lap dan seterusnya. Terus kalau orang pakai ini jadi bahan bakar, bukan lagi tisu namanya. Tidak dinamakan lagi tisu, dinamakan bahan bakar. Kalau orang beli baju disebut untuk apa? Sorban dibuat untuk apa? Dipakai. Songkok dibuat untuk apa? Songkok. Terus kalau orang beli baju, kemudian dia pakai lap, bukan baju lagi namanya. Semuanya paham. Kalau sesuatu dibuat untuk ini, maka itulah namanya. Kalau keluar dari itu, berubah nama. Sekarang kita dinamakan manusia, jin. Untuk apa dicipta? Untuk beribadah. Kalau tidak beribadah, tidak jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi apa namanya? Bukan lagi manusia. Allah bilang apa? Allah sendiri yang bilang, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama dengan binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Ini ketika manusia
tidak menggunakan potensinya yang Allah beri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau digunakan jadi apa? Nah, digunakan jadi apa? Bahkan lebih mulia dari malaikat. Manusia yang lebih mulia dari malaikat. Kalau kita wujudkan maksud kita dicipta. Karena itu ketika Nabi Adam dicipta dan Nabi Adam buktikan keberadaannya sebagai manusia, maka apa? Semua jin, semua malaikat ikut di dalamnya. Iblis, jin disuruh sujud, disuruh menghormati Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini ilmu penciptaan manusia ada di kitab Injil, kitab Taurat sampai sekarang. Padahal ini kitab sudah dirubah-rubah, dirusak, dirubah, tapi ilmu ini tetap ada. Ilmu awal penciptaan mirip dalam Al-Quran. Ayo, dalam Al-Quran setelah suratul Fatihah, suratul Baqarah menjelaskan apa? 3 kelompok manusia. Orang-orang beriman dalam 4-5 ayat, orang kafir dalam 2 ayat, orang-orang munafik dalam belasan ayat, lengkap dengan 2 perumpamaan. Setelah itu apa? Manusia diajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan kebenaran Al-Quran dan seterusnya. Setelah itu masuk pembahasan awal penciptaan manusia. Itu ilmu-ilmu awal. Dan di sana betul-betul dinampakkan seterang-terangnya bagaimana manusia Allah muliakan dari malaikat dan dari jin. Itulah maksud kita dicipta, untuk mulia dan dimuliakan. Sebab untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menjelaskan perkara ini. Allah bersumpah dengan 3 sumpah. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa yang mau disumpahi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh betul-betul kami telah cipta manusia dalam pembentukan yang terbaik, terindah. Tapi setelah itu Allah bilang apa? Kemudian kami rendahkan, kembalikan serendah-rendahnya, asfali safilin. Asfal yang paling rendah, paling rendahnya yang rendah, safilin yang di bawah. Tapi ini dijadikan paling rendah, asfalnya. Itu jadi bahasa asfal kayaknya dari situ. Asfal artinya yang paling di bawah. Padahal Allah sumpahi awalnya apa? Paling mulia. Kenapa jadi paling di bawah? Keluar dari maksud penciptaannya. Siapa yang Allah tetap muliakan, bahkan dimuliakan lebih lagi? Illadzina amanu wa aminus sholihat. Hanya orang yang beriman dan terus beramal dengan amalan soleh. Ini diselamatkan. Itu yang selamat. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Coba cermati ketika Allah bersumpah akan mulianya penciptaan manusia dan semakin dimuliakan ketika dia menjadi hamba Allah, beriman dan beramal soleh, dan direndahkan serendah-rendahnya ketika keluar dari maksud penciptaannya ini. Allah bersumpah dengan 3 sumpah. Apa 3 sumpah itu? Wat-tin waz-zaitun. Di mana itu? Demi buah tin dan pohon zaitun.
Iya, buah tin. Buah tin jamaah. Buah tin ini sekarang banyak sekali sudah di Indonesia, di taman. Iya. Walaupun banyak yang di Indonesia, tin-tin yang kualitas umum. Tapi lumayan sih. Tapi dulunya yang terkenal sampai sekarang, tin yang terkenal dan zaitun yang terkenal sampai sekarang itu di negeri Syam. Negeri Syam itu Yordania, Palestina, dan sekitarnya. Dimashq, Lebanon, sekitar itu, Suriah, sedikit-sedikit. Itu Syam dulunya. Di situ buah tin dan buah zaitun banyak, berkualitas sampai sekarang. Para ulama mengatakan ini penyebutan mengisyaratkan Nabi Isa, tempatnya Nabi Isa diutus. Wa turi sinin, sumpah yang kedua demi bukit Tursina. Itu apa itu? Bukit apa itu? Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sumpah yang ketiga, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang sangat aman ini, Mekah. Apa itu? Tempat apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu. Coba lihat, Allah bersumpah dengan 3 sumpah besar untuk menjelaskan perkara besar, yang mana di balik 3 sumpah ini menjelaskan apa? Menjelaskan 3 manusia termulia, 3 kitab teragung, 3 wahyu tak tertandingi, 3 ilmu yang sangat besar. Nabi Isa, Injil. Nabi Musa, Taurat. Yang lebih hebat dari semua itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. 3 sumpah menjelaskan apa? Ilmu. Pembawa ilmu termulia di sini. Ilmu termulia yang turun di sini. 3 sumpah ini untuk menjelaskan apa? Mensumpahnya apa? Sungguh kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Itu jelas memahamkan bahwa kemuliaan manusia itu tak akan tertandingi ketika dia memiliki ilmu. Karena itu di ayat yang lain Allah tegaskan terang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat berderajat-derajat lagi. Ada orang beriman, kuat keyakinannya, mudah percaya, bagus. Tapi ada orang yang beriman, kepercayaannya bukan sekedar itu, ilmu kuat, ilmu kuat, dapat ilmu semakin kuat, dapat ilmu semakin kuat. Ini diangkat berderajat-derajat, tegas, jelas, terang. Derajat ditentukan oleh ilmu. Kita sama-sama sholat jamaah, tapi bisa pahalanya beda seperti langit dan bumi. Karena perbedaan ilmu. Perbedaan ilmu saat berwudu. Perbedaan ilmu saat berniat. Perbedaan ilmu saat bertakbir. Perbedaan ilmu saat baca doa iftitah. Perbedaan ilmu dalam memaknai, menjiwai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perbedaan ilmu dalam memaknai, menjiwai basmalah. Perbedaan ilmu dalam surat Al-Fatihah, surah setelahnya. Perbedaan ilmu setiap ayat-ayat.
Bahkan setiap huruf dari Al-Quran punya ilmu, punya pahala, punya kemuliaan. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tegaskan, khairun nasi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang paling baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Yang terbaik yang mempelajari. Diawali dengan kalimat mempelajari, baru kemudian 'allamah, mengajarkannya. Tidak mungkin diajarkan sebelum dipelajari. Ilmu adalah segalanya dalam kehidupan kita. Ini adalah penentu kita bisa mewujudkan maksud kita disembah, dicipta, atau tidak. Ini jadi penentu kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya atau tidak. Bukan perasaan kita. Perasaan gampang sekali dipoles, gampang sekali dipengaruhi. Perasaan. Orang menyembah salib jelas-jelas musyrik, kafir, tapi bisa menangis menyembah salib. Perasaan. Orang menyembah patung, patungnya lagi bolak matanya, panjang telinganya, bisa menangis dalam menyembah. Tenang juga. Orang minum narkoba, konsumsi narkoba, stres dia minum itu, tenang dia, seperti melayang-layang. Baik, sekedar perasaan enak. Kenikmatan perasaan yang sebenarnya, yang tidak ada tipuan di dalamnya, ketika di atas ilmu, ketika di atas apa yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Karena itulah terlibat dalam menuntut ilmu kemuliaan besar. Jadi sebab orang menuntut ilmu lebih besar lagi. Bermujahadah dalam menuntut ilmu lebih besar lagi. Berkorban dalam menuntut ilmu akan mendapatkan pencapaian yang lebih besar lagi. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman dari awal sampai akhir pemaparan siapa Ar-Rahman, yang maha merahmati, maha pengasih itu. Menjelaskan rahmatnya Allah, nikmatnya Allah. Ternyata apa nikmat pertama yang disebut? Yang menjelaskan Ar-Rahman. Ayo, apa yang pertama? Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah, itu terjemahannya. Ar-Rahman adalah apa yang pertama? Allamal Quran. Baru penciptaan kita, baru pengajaran penulisan, baru pemaparan nikmat demi nikmat dalam kehidupan. Baru sebelumnya nikmat demi nikmat, yang akhirnya nikmat demi nikmat di surga dan seterusnya. Yang pertama apa? Itulah nikmat, segala nikmat, kunci semua nikmat, rahmat seutuhnya di situ. Allamal Quran. Ar-Rahman itu, yang maha pengasih itu, dialah yang memberi ilmu Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Sehingga kalau orang bisa merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena dikasih makan, karena dikasih minum, itu bagus. Tetapi dia tidak bisa merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, ini tertinggal.
Sebab seperti orang yang bisa mengetahui sesuatu yang kecil, sedikit, sementara tidak melihat sesuatu yang sangat terang, besar dan jelas. Merasa bahagialah jamaah saat kita membaca Al-Quran. Merasa mulialah saat kita bisa menghafalnya. Merasa mulialah saat kita bisa mengerti maknanya. Merasa mulialah saat Allah tuntun kita untuk meyakininya, untuk mengamalkannya. Apalagi kalau dia menjadi sahabat kita, terus menerus bersama kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mewujudkan ilmu, meraih ilmu yang terbesar, termulia yang Allah turunkan, Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya dan petunjuk-petunjuk penjelasan Al-Quran. Untuk meraih ini jamaah perlu mujahadah, kesungguhan. Perlu mujahadah, kesungguhan. Mujahadah inilah, kesungguhan inilah yang menjadi penentu berapa nilai ilmu hidayah yang akan kita raih. Ada ilmu sekedar dipahami, sekedar dimengerti. Ketika ditanya, kamu tahu Allah Maha Melihat? Iya. Al-Basir namanya, Maha Melihat. Kamu tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mengetahui? Iya. Itu ilmu pikiran. Tapi begitu lihat uang, naledek na tahu. Dia tidak mau peduli bahwa Allah tahu, bahwa Allah lihat itu. Berarti ilmunya belum menjadi hidayah. Ilmu belum jadi hidayah. Yang diinginkan bagaimana ilmu itu menjadi hidayah. Makanya yang kita minta di suratul Fatihah apa? Minta apa? Ihdina, beri hidayah. Bukan sekedar diberi hafalan. Ihdina, beri kami hidayah ya. Hidayah itu ilmu benar, terpahami, bermanfaat, menjadi sebab terwujudnya kebaikan. Hidayah ini Allah bersumpah pasti dapat hidayah kalau orang bersungguh-sungguh, harus bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Coba lihat ayatnya, walladzina jahadu, orang-orang yang jahadu, bermujahadah, fina, di jalan kami. Sebab ada juga bersungguh-sungguh tapi di jalan hawa nafsu, bersungguh-sungguh di jalan bukan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahadu fina, di jalan kami, kata Allah. Kata mujahadah itu bahasa Arab, maknanya pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Mengerahkan segenap kemampuan sampai batasnya. Kalau sudah tidak mampu, di situ berlaku ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak akan membebani satupun jiwa kecuali hanya dengan kemampuannya. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Jadi kita memang disuruh untuk kerahkan segenap kemampuan. Walladzina jahadu fina,
orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuannya di jalan kami, lihat kata Allah, lanahdiyannahum, sungguh, pasti kami akan beri hidayah, subulana, di jalan-jalan kami. Sebab jalan Allah hanya satu, hanya jalan hidayah. Di dalam jalan yang satu ini sangat banyak. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sedekah, ada budi pekerti, ada akhlak, ada amanah, ada silaturahim, ada berbuat baik, ada berbakti, ada jujur, ada amanah, dan seterusnya. Banyak sekali jalan hidayah. Sholat saja jamaah, jalan hidayah dalam sholat itu tidak ada batasnya. Tidak ada habisnya itu jalan hidayah dalam sholat. Ada orang diberi hidayah sholat, sehingga jangankan sholatnya, jalannya saja ke masjid sudah mendapatkan pahala, dapat hidayah. Apalagi niatnya, apalagi saat dia bertakbir. Saat dia bertakbir, Allahu Akbar, dapat hidayah, dapat pahala. Ada yang diberi hidayah lebih besar, pahalanya lebih besar. Ada yang diberi hidayah lebih besar, pahalanya lebih besar. Dan untuk mendapatkan hidayah ini jamaah, harus dengan apa? Mujahadah. Coba lihat ketika Allah jawab, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Coba lihat kalimat la. Kalimat la, setelahnya fi'il mudhari, setelahnya nun taukid, menunjukkan bahwa susunan kalimat ini terikat dengan syarat atau dengan sumpah. Berarti apa? Kalimat lanahdiyannahum sudah merupakan apa? Kalimat pasti. Sebab dia jawaban sesuatu. Itu satu, sudah pasti. Terus lam sendiri itu namanya lamut taukid. Lam fungsinya menguatkan. Berarti sudah dua penguat. Nahdi, kami akan beri hidayah. Siapa yang menjanjikan memberi hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak punya kemampuan, yang kita mampu saja, berapa banyak janji kita, ternyata. Tapi kalau Allah yang janjikan, pasti. Berarti sudah tiga penguat. Lanahdiyannah, ada nun bertasydid di situ. Ini namanya nun taukid. Nun taukid ada dua, khafifah, thaqilah. Ini yang thaqilah lagi, yang paling berat. Sudah empat penguat. Lanahdiyannahum, sungguh. Seperti itu terjemahnya. Tapi tidak akan pernah ada terjemahan seperti itu. Sebab penerjemahan memang tidak bisa menerjemah Al-Quran. Tidak ada satupun bahasa bisa menerjemahkan Al-Quran. Mustahil. Yang ada tafsir pendekatan makna. Yang diterjemahan itu bukan terjemahan lafadznya, tapi makanya di situ terjemahan tafsir, pendekatan makna. Yang kalau mau tahu betul makna yang sebenarnya, harus pahami tafsirnya, mengerti bahasa Arab, kemudian punya ilmu akidah, punya usul-usul tafsir, kemudian lihat tafsir di situ. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi hidayah supaya terbuka. Nah, itu akan dibukakan banyak ilmu sekali dalam Al-Quran itu. Lanahdiyannahum, sungguh, pasti, betul-betul pasti, kami akan beri hidayah subulana, di jalan-jalan kami. Siapa ini yang Allah pastikan? Alladzina jahadu fina, yang bersungguh-sungguh. Kesungguhan jamaah, ada kesungguhan badan, ada kesungguhan harta. Kesungguhan badan dalam menuntut ilmu,
Nah, badannya, kakinya dia pakai, pikirannya, otaknya dia gunakan, pandangannya, pendengarannya dia gunakan, mulutnya, lisannya dia gunakan untuk belajar, untuk memahami, untuk mengerti. Dan ada kesungguhan dengan harta yang Allah bilang dalam Al-Quran, ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur. Siapa? Orang-orang yang bermujahadah bi amwalihim wa anfusihim, orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, itu yang jujur. Disitulah kejujuran dalam mujahadah. Manusia yang menjadi teladan dalam kesungguhan menuntut ilmu dan betul-betul berhasil terwujud kemuliaannya tak tertandingi adalah para sahabat. Para sahabat. Dan para sahabat yang paling mulia, paling hebat ilmunya, siapa? Di antara mereka Abu Bakar, apa gelarnya? As-Siddiq. Apa Siddiq itu? Dari kata siddiq, dari kata jujur. As-Siddiq itu yang paling dahsyat jujurnya, paling dahsyat dalam membenarkan ilmu, paling benar dalam mewujudkan ilmu. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana mujahadahnya? Bagaimana kesungguhannya dalam menuntut ilmu? Ayo, banyak sekali hadis-hadis menyebutkan. Di situ ada Nabi, Abu Bakar, Umar juga. Ada Nabi, Abu Bakar, Umar. Makanya Umar mengimbangi. Tapi di beberapa keadaan hanya Abu Bakar dikhususkan. Abu Bakar. Umar masih orang musyrik. Abu Bakar sudah menjadi sahabat yang sangat mulia. Umar belakangan. Kekuatan pembenarnya Abu Bakar luar biasa dalam menerima ilmu. Kesungguhannya, pikirannya, waktunya, hartanya. Ayo, hartanya. Tidak ada seorang sahabat pun yang bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam apa? Mengeluarkan harta guna mendapatkan ilmu dan tersebarnya ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kalahkan. Sampai-sampai Umar yang berusaha menyaingi, mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saat itu Nabi tawarkan, Nabi minta sedekah, tawarkan amalan sedekah kepada sahabat. Umar waktu itu, saya paling banyak sudah ini, tidak ada yang sudah kalahkan. Dia bawa apa? Setengah hartanya. Ternyata sampai sana Abu Bakar bawa seluruh hartanya. Kalah lagi. Kalaupun Umar bawa seluruh hartanya, maka tetap kalah dengan Abu Bakar dengan kekuatan niatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini jamaah yang diinginkan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan penuh mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, meyakininya, mengimaninya, lanjutkan dalam mengamalkannya. Terus lanjutkan lagi dalam mendakwahkannya, menyebarkannya, sampainya kepada orang lain. Terus lanjutkan. Kuncinya bersungguh-sungguh dalam bersabar di atasnya. Sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput. Inilah hidup. Hidup praktis. Hidup dengan ini jamaah pasti selamat. Mana dalilnya? Ayo, surah wal asr, demi masa Allah bersumpah, demi masa, demi waktu ini, demi siang dan malam,
innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia betul-betul fi dalam khusrin, bahaya besar, illa kecuali. Alhamdulillah. Ini illa di sini nih. Setelahnya, nikmat besar. Ini seperti apa? Seperti orang dalam gedung terbakar. Kalau tetap di dalam pasti hangus. Terbakar. Orang dalam gedung. Apa pikirannya orang? Cari jalan keluar. Begitu terbuka pintu, begitu terbuka satu pintu, maka gimana? Pasti orang berlari ke sana. Dia tidak peduli keadaan, pasti berlari ke sana. Itu seperti makna illah. Sebab Allah bersumpah, wal asr demi masa, inna sungguh al insan, seluruh manusia. Kata insan di sini maknanya seluruh manusia. Betul-betul celaka, binasa. Kalau sampai di sini ayatnya tidak ada yang selamat. Tapi alhamdulillah, illa kecuali. Inilah yang selamat. Siapa? Alladzina amanu. Beriman, ilmu yang benar, yang teryakini. Wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh. Wa tawassaw bil haq, saling mengajak kepada kebenaran, dakwah. Wa tawassaw bis sabr, saling mengajak untuk apa? Bersabar. 4. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, bersungguh-sungguh dalam 4 ini. Siapa yang bisa wujudkan bersungguh-sungguh dalam 4 ini, jihad dalam 4 ini, inilah jihadun nafs, jihad melawan diri. Dengan ini orang akan menjadi Rabbani, hamba Allah yang sebenarnya. Ini bersungguh-sungguh di atas 4. Dalam berilmu semakin kokoh keimanan, sungguh-sungguh di situ. Dengan badan dan harta kita. Dalam beramal supaya semakin lahir kesolehan, harus sungguh-sungguh di situ. Jangan asal-asalan. Dengan badan dan harta kita, dakwah harus sungguh-sungguh di situ. Jangan asal-asalan, sekedarnya. Dengan badan dan harta kita, dan bersabar, harus bersungguh-sungguh di sini. Kerahkan segenap kemampuan kita. Jangan dipaksakan kalau sudah tidak mampu. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah maha baik, maha adil. Karena maha baiknya Allah, ketika orang sakit, maka gimana? Pahalanya berhenti? Tidak. Pahalanya orang yang sakit tetap mengalir. Ketika dia sehat, dia biasanya sholat berjamaah di masjid, tapi sakit, tidak bisa berjamaah, maka tetap dapat pahala sholat berjamaah. Orang sakit. Orang yang sakit dan orang musafir. Sebab musafir mirip dengan orang yang berudzur. Mari jamaah, kerahkan segenap kemampuan kita, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan badan dan dengan harta kita. Terakhir, khusus terhadap harta, maka ini sangat menentukan. Kadang orang badannya lemah, tapi dia bisa kalahkan orang yang paling kuat. Kenapa? Hartanya dia keluarkan dengan harta yang paling ikhlas. Dia bisa kalahkan orang yang. Coba lihat jamaah hadits ini. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham sedekah bisa mengalahkan 100.000 dirham. Mungkin dirham kita tidak tahu nilainya. Saya bandingkan, coba kita bandingkan. 1 dirham, 1 lembar uang merah bisa mengalahkan 100.000 lembar uang merah. Berapa itu? 10 miliar. 10 kali 1.000 juta. 1.000 juta. 1.000 juta. 1.000 juta 10 kali. Itu kalah dengan 1 lembar uang merah. Kata Nabi, 1 dirham mengalahkan 100.000. Kenapa bisa? Ternyata orang yang bersedekah 1 dirham hanya punya 2. Orang yang punya 2 dirham lemah, miskin, kekurangan,
tapi tetap bisa keluar setengah hartanya. Ringan keluar. Terhitung sedikit, tetapi nilainya mengalahkan, nilainya mengalahkan 100.000 kali yang dia keluarkan. Itu apa? Itu kekuatan mujahadah, kekuatan niat, kekuatan keikhlasan, kekuatan kesungguhan. Iya, bisa mempengaruhi keadaan. Ingat jamaah, penyesalan orang di alam barzah adalah ingin dikembalikan guna beramal soleh. Dan ada satu amalan soleh yang disebutkan dalam Al-Quran, fa'asaddaq, saya mau bersedekah, saya mau mengeluarkan zakat saya mau mengeluarkan uang saya untuk haji, saya mau mengeluarkan harta saya untuk anak istri saya mau mengeluarkan harta saya untuk menuntut ilmu, untuk meraih pahala besar. Itu artinya apa? Sedekah adalah perkara yang sangat dahsyat menentukan kondisi hamba. Dan itu langsung terasa. Kalau jamaah lemah-lemah, malas-malas sholat, atau ada masalah, ada ini, gampang sekali. Langsung terasa itu, efeknya langsung terasa. Ikhlas bersedekah. Langsung terasa itu manfaatnya. Langsung terasa manfaatnya. Apalagi kalau dia bersedekah, cakko-cakko. Tidak terang-terangan, lebih terjaga lagi. Itu akan langsung terasa manfaatnya. Dan sedekah yang terhebat, yang tak tertandingi, sedekah dalam asal pembahasan kita tadi, ilmu, kemuliaan ilmu, tersebarnya ilmu, terpahaminya ilmu. Sedekah di situ jamaah tiada tandingannya. Sebab dia melingkup semua amalan. Dia lingkup semua amalan, semua lini kebaikan. Iya, kalau sedekah di atas itu. Dan itu sedekah tidak ada habisnya. Sedekah dalam ilmu, tersampaikannya ilmu, tersebarnya ilmu, itu tidak ada habisnya. Kita kasih makan orang, sekedar kasih makan orang. Iya, makan selesai, kekuatannya dimanfaatkan untuk kebaikan selesai. Kalau habis selesai. Tapi kalau yang dikasih makan orang yang menuntut ilmu, dapat makannya dan sekaligus apa? Dia jadi sebab orang yang makan ini bisa menghafal, bisa memahami ilmu, bisa ini. Ilmu itu apa? Tidak ada habisnya itu ilmu, tersimpan. Kalau dia sampaikan, maka dia juga dapat pahala penyampaiannya. Sampai kemana itu ilmu, dia juga punya andil. Dia juga punya andil. Sehingga jamaah akan sangat banyak orang takjub di akhirat nantinya. Dari mana semua amalan ini? Ternyata apa? Ilmu yang tersebar yang dia tidak bisa prediksi luasnya, hebatnya, cepatnya, terus menerusnya, dan dia terlibat dalam tersebarnya ilmu. Itu penyebaran ilmu dahsyat luar biasa. Rugi hidup kalau kita tidak terlibat di dalamnya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.